warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Jumat 13 Maret 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemkot Jakarta Timur menyegel sebuah lapangan padel di Kebonpala, Kecamatan Makassar karena tidak memiliki izin dan menyalahi peruntukan bangunan. Izin lokasi bangunan diperuntukkan sebagai rumah kos, namun dimanfaatkan untuk lapangan padel. Dari 57 lapangan padel di Jakarta Timur, 27 diantaranya ternyata belum berizin, sehingga pengawasan dan penertiban akan terus ditingkatkan. Dharma Wanita Persatuan DKI Jakarta menyalurkan 1000 Al-Quran ke Masjid Istiqlal sebagai bagian dari program wakaf di bulan Ramadan. Program hasil sinergi dengan Basnas Basis DKI ini total telah menyalurkan 2.200 Al-Quran ke berbagai masjid dan pesantren di ibu kota. DWP menargetkan sebanyak 4.000 Al-Quran akan terdistribusi hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan 6 terminal utama dan bantuan untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2026 yang diprediksi puncaknya terjadi dalam 2 tahap. Puncak arus mudik pertama diprediksi terjadi pada 13 Maret yang bertepatan dengan awal libur sekolah. Dan yang kedua pada 18 Maret saat perkantoran memulai cuti bersama Lebaran. Strategi pembagian waktu mudik menjadi 2 tahap ini diharapkan mampu mengurai penumpukan penumpang dan memastikan pelayanan berjalan lancar. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Dari Blok M menuju dunia. Analogi ini menggambarkan rute baru Trans Jabodetabek, Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Selain menjadi solusi kemacetan, rute baru ini juga siap menjadi favorit warga menuju bandara jelang Hari Raya Idul Fitri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi meluncurkan rute baru Trans Jabodetabek SH2 yang menghubungkan jantung kota Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Langkah ini diambil guna menekan tingginya penggunaan kendaraan pribadi ke bandara yang saat ini masih mencapai 80%. Dengan potensi 54 juta penumpang pesawat setiap tahun, hadirnya rute baru ini diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas secara signifikan. Hari ini kita memulai sesuatu yang baru yang ditunggu oleh masyarakat, yaitu untuk meresmikan layanan Trans Jabodetabek SH2 Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Untuk 3 bulan pertama, Pemprov DKI menetapkan harga promo sebesar Rp3.500, jauh dengan transportasi lain menuju bandara yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Sebanyak 14 unit bus berdesain low deck telah disiapkan, lengkap dengan fasilitas area penyimpanan koper di dalam armada. Bus akan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam, dengan total 23 titik pemberhentian. Dengan estimasi perjalanan 120 menit, layanan ini ditargetkan dapat melayani hingga 2.000 penumpang setiap harinya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menyusul tragedi longsor di TPST Bantar Gebang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis sampah di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA untuk mengubah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi beban penimbunan yang saat ini sudah dalam kondisi kritis. Peristiwa longsornya gunung sampah di TPST Bantar Gebang menjadi alarm untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi untuk pengelolaan sampah ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, dirinya telah mengusulkan pembangunan 3 fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA ke pemerintah pusat untuk mempercepat pengolahan limbah menjadi energi. Untuk pembangkit listrik tenaga sampah, DKI Jakarta akan secara resmi mengusulkan 3 PLTS. Yang pertama di Bantar Gebang, yang kedua di Tunjungan, Jakarta Utara, yang ketiga adalah di Sunter. Pramono menjelaskan, PLTSA Bantar Gebang per hari direncanakan mampu mengolah 3.000 ton sampah, fasilitas di Tunjungan 2.000 ton, dan ITF Sunter diperkirakan mampu mengolah 2.500 ton sampah. Selain 3 PLTSA, fasilitas RDF di Rorotan juga diprediksi mampu menangani 6.500 hingga 7.000 ton sampah Jakarta setiap harinya. Pramono menegaskan, visi ini bukan sekedar mengolah limbah, melainkan sebuah transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan demi membawa perubahan baik bagi Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan ketentuan ganjil genap mulai 18 hingga 24 Maret 2026. Kebijakan ini diambil sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pengendara diimbau tetap mendahulukan keselamatan dan mematuhi rambu lalu lintas selama berkendara. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.